Yang merendam beberapa titik di kota Semarang seperti permukiman Telogosari dan Mukti Harjo di Kecamatan Pedurungan sudah mulai surut pada Minggu pagi. Sejumlah warga pun mulai membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Namun untuk Jalan Raya Kaligawe belum dapat dilintasi kendaraan berat karena masih terdapat genangan air dengan ketinggian 35 cm. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, beberapa titik di kota Semarang yang tadinya terdampak banjir, seperti Kota Lama sudah surut dan aktivitas di Stasiun Tawang sudah kembali normal. Sementara banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggenangi ribuan rumah warga di 29 desa di 5 kecamatan. Di desa Setro Kalangan, hampir 80% warganya sudah mengungsi. Ketinggian air di perkampungan sudah mencapai 2 meter. Warga yang masih bertahan akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan para relawan juga terus melakukan evakuasi terhadap ibu dan anak. Data BPBD Kabupaten Kudus mencatat sudah ada lebih dari 10 lokasi pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. 8 dapur umum juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi. Warga alhamdulillah sudah mulai dari 2 hari kemarin sudah sebagian ada yang dievakuasi. Mulai sampai tadi malam bahkan sampai pagi ini sudah melakukan evakuasi juga untuk pengungsian. Kalau dipresentasikan warga yang mengungsi sekitar 70 sampai 80%. Dan ketinggian yang di dalam rumah variatif antara 20 cm sampai ada yang 2 meter. Saudara, untuk informasi terkini soal banjir di wilayah Jawa Tengah, kita akan sapa 2 jurnalis Kompas TV, Dania Raisti di Semarang, Jawa Tengah, dan Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke Semarang terlebih dahulu. Dania, selamat siang. Jadi wilayah mana saja yang sudah surut dan wilayah mana yang masih terendam banjir, Dania, di Semarang? Ya, selamat siang, Mercy dan juga saudara. Setelah diguyur hujan beberapa hari terakhir, di banjir di kota Semarang di beberapa titik ini memang sudah ada yang mulai surut, sudah mulai kering, namun di beberapa titik lainnya juga memang masih ada genangan yang cukup tinggi. Untuk beberapa titik yang sudah mengalami surut, sudah mulai surut, ini ada di lokasi pemukiman Telogosari dan juga Mukti Harjo di Kecamatan Pedurungan. Sedangkan untuk wilayah yang masih tergenang air dengan ketinggian sekitar 35 cm ini berada di kawasan Kaligawe, seperti yang di mana saat ini saya melaporkan dan terlihat di belakang saya saat ini masih ada genangan air yang masih cukup tinggi sehingga memang menutup akses jalan untuk ke arah Demak, sehingga jalan yang tergenang ini hanya bisa dilalui oleh masyarakat sekitar dan belum bisa dilewati dengan kendaraan berat begitu. Dania, meski di sejumlah titik mulai surut, bagaimana pantauan Anda terhadap kondisi pengungsian warga yang terdampak mengungsi kemana, Dania? Ya, Mercy dan juga saudara, untuk warga yang mengungsi memang di hari ini, di siang ini memang sudah tidak ada warga yang mengungsi, namun untuk dapur umum masih aktif untuk menyediakan kebutuhan makan warga sehari-hari, yakni dengan setiap harinya menyediakan 6.000 porsi makan untuk 5 kelurahan, yakni Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, dan juga Pandian Lamper. Dan untuk warga, memang warga sudah tidak ada yang mengungsi karena beberapa rumah di Kaligawe ini sudah tidak ada genangan air, sehingga memang sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka yang memang tadinya terdampak banjir, begitu. Merci. Ya, banjir sudah surut, lantas apa lagi yang dibutuhkan oleh para korban banjir ini, Dania? Ya, untuk hal-hal yang masih dibutuhkan warga sekitar memang tentu terkait bahan pokok seperti makan, kemudian untuk alat tidur, memang masih ada beberapa warga yang terkendala sehingga masih membutuhkan hal tersebut. Meski memang banjir sudah mulai surut, pemerintah menghimbau kepada masyarakat bahwa tetap berhati-hati, tetap bersiaga, bahwa beberapa hari ke depan memang masih memungkinkan untuk turun hujan dengan intensitas tinggi, begitu, Mer. Ya, dari Semarang kita bergeser ke Grobogan.
yang juga dilanda banjir. Kita sudah terhubung dengan Rifai. Rifai, bagaimana dengan ketinggian banjir di sana hingga saat ini, Rifai? Ya, selamat siang Mercy dan saudara. Dapat kami laporkan bahwa saat ini perkembangan terkini terkait banjir di Kabupaten Grobogan. Genangan banjir saat ini sudah mulai surut. Sebagai perbandingan bahwa di depan halaman Kabupaten Grobogan pada awal genangan mencapai 70 hingga 80 cm. Namun untuk saat ini di hari Minggu siang ini seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa genangan saat ini hanya tinggal sekitar antara 5 hingga 10 cm. Namun begitu ada di beberapa wilayah di lokasi yang terparah seperti di Kecamatan Berati, Kecamatan Grobogan dan beberapa wilayah di Kecamatan Purwodadi kota ini memang genangan masih mencapai antara 70 cm. Begitu, Mercy. Rifai, lantas bagaimana dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah? Selain mengungsikan warga terkait dengan banjir ini, banjir makin meluas, seperti apa penanganan yang dilakukan? Ya, Mercy dan saudara, bahwa memang pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Sosial, BPBD, PMI maupun stakeholder yang lain memang masih menitik beratkan atau memfokuskan pada penanganan masyarakat dan warga yang masih terdampak genangan banjir, seperti untuk menyiapkan atau mendistribusikan logistik, kebutuhan bahan pokok ataupun makanan siap saji itu tetap masih sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Begitu, Mercy. Banjir di Grobogan meluas, 113 desa terdampak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rifai Handoko yang melaporkan langsung dari Grobogan, dan sebelumnya Dania Raisti yang melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.